Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi jina'an man warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selamat pagi semuanya. Semoga kita di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat, cerdas, ceria. Baik, dalam video saya kali ini saya akan membahas tentang tasawuf dalam ajaran Islam. Selamat menyaksikan. Sebelum menuju ke pembahasan, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya pribadi. Nama saya adalah Muhammad Badruddin. Saya bersekolah di Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam Setiabudi Riyadhul Ulum Tasikmalaya, dan saya mengambil jurusan Sejarah Peradaban Islam. Mengenai video saya kali ini, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah ilmu tasawuf yang diampu oleh Bapak Dian Prayoga M.Hum. Esensi tasawuf itu telah ada sejak masa Rasulullah SAW. Namun, tasawuf sebagai ilmu keislaman adalah hasil kebudayaan Islam sebagaimana ilmu-ilmu keislaman lainnya, seperti ilmu fikih dan ilmu tauhid. Pada masa Rasulullah SAW belum dikenal ilmu tasawuf. Yang dikenal waktu itu adalah sebutan sahabat Nabi SAW. Tasawuf dan Islam tidak dapat dipisahkan. Tasawuf sebagai ilmu keislaman yaitu hasil kebudayaan Islam sebagaimana ilmu-ilmu keislaman lainnya. Mempelajari ilmu tasawuf adalah penting, dan juga tasawuf ini merupakan perwujudan dari ihsan, yaitu anta abudallahu ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, yang artinya ibadah kepada Allah seakan-akan kita melihatnya. Apabila tidak mampu demikian, maka harus didasari bahwa dia melihat diri kita. Artinya yaitu kualitas penghayatan dari seseorang terhadap agamanya merupakan hal yang paling penting. Dengan demikian, tasawuf sebagaimana mistisme pada umumnya bertujuan membangun dorongan-dorongan yang terdalam pada diri manusia, yaitu dorongan-dorongan merealisasikan diri sebagai makhluk yang secara hakiki adalah bersifat kerohanian dan kekal. Setelah tadi kita mengetahui bahwa pentingnya kita belajar tasawuf, maka kita akan membahas di sini tentang apa itu tasawuf, apa yang dibahas dalam ilmu tasawuf, dan juga tujuan dari belajar tasawuf serta manfaat yang kita dapatkan ketika kita dapat mempelajari tasawuf dan mengamalkannya. Pengertian tasawuf. Pengertian tasawuf terbagi menjadi dua, yaitu menurut etimologi atau bahasa, dan juga yang kedua secara terminologi atau istilah. Mengenai pengertian tasawuf menurut etimologi atau bahasa, di sini terdapat 7 pengertian. Yang pertama yaitu berasal dari istilah Ahlus Sufah, yang artinya orang-orang mengabdikan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua berasal dari kata shaf, yang berarti barisan atau orang yang ketika sholat selalu berada di shaf yang paling depan. Yang ketiga berasal dari kata shofa'un,
yang artinya orang-orang yang menyucikan diri di hadapan Tuhannya. Yang keempat, istilah tasawuf dinisbatkan kepada orang-orang dari Bani Suhafah. Kelima, istilah tasawuf berasal dari istilah bahasa Greek atau Yunani, yakni souf. Istilah ini disamakan dengan kata hikmah yang berarti kebijaksanaan. Keenam, berasal dari kata saufunah, yaitu sebangsa buah-buahan kecil yang berbulu-bulu yang banyak sekali tumbuh di padang pasir di tanah Arab. Yang ketujuh, berasal dari kata suf yang berarti bulu domba atau wol. Itulah pengertian tasawuf menurut etimologi atau bahasa. Pengertian tasawuf secara terminologi atau istilah. Di sini saya mendapatkan 3 pengertian mengenai tasawuf secara istilah, yaitu pertama, menurut Amir bin Usman al-Makki, dia menyebutkan bahwa tasawuf adalah melakukan sesuatu yang terbaik di setiap saat. Jadi kita harus melakukan hal-hal yang terbaik di setiap waktu, di setiap saat. Di setiap kita melakukan kegiatan, kita harus melakukan hal yang paling terbaik dalam waktu tersebut. Yang kedua, menurut Al-Junaidi, dia mengatakan bahwa tasawuf adalah membersihkan hati dari apa yang mengganggu perasaan makhluk, berjuang menanggalkan pengaruh budi yang asal atau insting kita, memadamkan sifat-sifat kelemahan kita sebagai manusia, menjauhi segala seruan hawa nafsu, mendekati sifat-sifat suci kerohanian, bergantung pada ilmu-ilmu hakikat, memakai barang-barang penting dan terlebih kekal, menaburkan nasihat kepada semua orang, memegang janji dengan Allah dalam hal hakikat, dan mengikuti contoh Rasulullah dalam hal syariat. Di sini dia mengatakan bahwa tasawuf ini merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh terhadap budi pekerti, akal dan pikiran kita, sehingga nantinya jika kita telah melakukan atau menjalankan ajaran tasawuf, kita akan beribadah atau mengingat Allah dalam hal hakikat, dan juga menjalankan contoh-contoh Rasulullah SAW, contoh-contoh yang dilaksanakan, contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW dalam hal syariat. Yang ketiga, pengertian tasawuf menurut Al-Kanani, dia mengatakan bahwa tasawuf adalah akhlak mulia. Barang siapa yang bertambah baik akhlaknya, maka bertambah pula kejernihan hatinya. Di sini dia mengatakan bahwa tasawuf merupakan perilaku pribadi, perilaku seseorang yang menandakan jika dia telah melakukan hal baik dan dia selalu melakukan kebaikan dan bertambah pula kebaikannya di setiap waktu, dia sudah mengamalkan ajaran tasawuf. Itu menurut Al-Kanani. Dari kedua pengertian tersebut, yaitu pengertian tasawuf secara terminologi atau istilah dan juga pengertian tasawuf secara etimologi atau bahasa, di sini saya menyimpulkan bahwa pengertian tasawuf merupakan salah satu bidang studi Islam yang memusatkan perhatian pada pembersihan aspek rohani manusia yang dapat menimbulkan akhlak mulia. Jadi, ketika kita sudah melaksanakan tasawuf dan juga kita dapat membersihkan hati atau rohani kita, maka kita akan menimbulkan suatu sikap yang menandakan akhlak yang mulia. Itulah hasil dari tasawuf. Lantas, apakah yang akan dituju dari kita mempelajari ilmu tasawuf ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah hati kita atau jiwa kita selaku manusia, yang mana hati itu, hati dan pikiran ataupun jiwa kita selalu berbolak-balik
sehingga nantinya kita kadang menjadi orang yang taat ataupun orang yang nantinya akan menjadi ahli maksiat. Akhirnya ketika kita nanti sudah belajar ilmu tasawuf, kita akan bisa mengontrol hawa nafsu dan juga kita akan selalu bisa mengendalikan hawa nafsu tersebut. Baik, kita lanjut kepada pembahasan yang selanjutnya mengenai tujuan tasawuf. Tujuan tasawuf ini yang pertama yaitu ma'rifatullah atau mengenal Allah secara mutlak dan lebih jelas. Jadi kita akan bisa mengetahui bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, tidak ada yang bisa sebanding dengannya. Yang kedua, membersihkan kalbu dari kotoran-kotoran hawa nafsu dan amarah. Ketika kita sudah mengamalkan dan juga memahami isi dari ajaran tasawuf ini, hati kita, pikiran kita akan menjadi tenang, akan menjadi jernih, dan juga hawa nafsu pun akan hilang, hawa nafsu pun akan bisa dikendalikan, sehingga kita akan lurus, sehingga kita akan menjalani hidup yang tenang dan penuh keberkahan. Yang ketiga, sebagai obat mengatasi krisis kerohanian manusia. Krisis kerohanian di sini yaitu dekadensi moral, yang mana seseorang sekarang ini banyak sekali yang akhlaknya itu merupakan seperti akhlak hewan, seperti akhlak yang tidak patut dicontoh. Jadi ketika orang tersebut, ketika seseorang sudah mengamalkan, ketika seseorang sudah mempelajari dan mengamalkan isi dari ilmu tasawuf, orang tersebut akan bisa mengatasi krisis kerohanian tersebut atau krisis akhlak tersebut. Banyak orang yang berkata bahwa kenapa sih hati saya itu selalu gundah, selalu tidak karuan, selalu hanya ingin melakukan maksiat dan dalam pikiran pun ingin melakukan hal-hal yang kotor dan penuh dosa, sehingga nanti kita akan menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ada salah satu cara untuk membersihkan hati, yaitu yang pertama dengan cara taubat. Kenapa dengan cara taubat? Ya, barangkali hati kita ini atau diri kita ini selalu melakukan maksiat, selalu melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah dan juga dibenci oleh Allah. Nah, oleh sebab itu, alangkah baiknya kita selalu melakukan taubat, selalu melakukan taubat terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya. Yang kedua yaitu waro atau atik. Atik di sini merupakan kita harus selalu menjaga apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita kerjakan. Kita harus memilah-milih barangkali apakah makanan ini memang halal, apakah makanan ini memang baik, apakah baju ini memang asli milik kita, apakah dalam baju ini terdapat kotoran yang bisa menimbulkan najis, sehingga ketika kita membawa baju tersebut salat kita menjadi tidak sah. Yang ketiga, zuhud atau bersungguh-sungguh dalam melakukan beribadah terhadap Allah. Jangan hiraukan godaan-godaan dari seseorang yang ingin selalu mengajak maksiat, ingin selalu mengajak terhadap dosa-dosa yang banyak dibenci oleh Allah. Yang keempat, fakir atau bersifat sederhana. Fakir di sini yaitu kita harus selalu bersikap sederhana, jangan menonjolkan kemewahan diri kita, jangan menonjolkan bahwa diri kita itu orang yang terpandang, tetapi kita harus selalu
ingat bahwa di atas langit masih ada langit. Kita ini hanyalah merupakan makhluk yang dibuat oleh Allah dari tanah, yang selalu diinjak-injak oleh kita. Dan fakir di sini menandakan bahwa kita ini merupakan makhluk atau hamba dari yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima yaitu sabar. Ketika kita sudah melakukan kebaikan, orang-orang selalu membenci atau orang-orang selalu mencaci, kenapa sih dia itu barangkali dia ingin melakukan kebaikan ini, ingin dipuji oleh orang, ingin dipuji oleh orang lain, ingin dilihat kebaikannya, ingin apa-apa, banyak sekali yang mengatakan hal tersebut. Kita harus selalu sabar. Ketika kita mendapatkan musibah, kita harus selalu sabar. Ketika kita mendapatkan hinaan dari seseorang, kita harus selalu sabar. Dan juga ketika ada yang selalu menjelek-jelekan terhadap apa yang kita lakukan, ketika hal itu baik, kita harus selalu sabar. Yang keenam yaitu bersifat tawakal. Tawakal di sini ketika tadi kita sudah melakukan kelima hal yang sudah disebutkan tadi, yaitu taubat, wara, zuhud, fakir, dan sabar, kita harus selalu tawakal atau berserah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah di sini yaitu kita harus berserah dengan sungguh-sungguh. Mungkin inilah yang terbaik menurut Allah terhadap hambanya, yaitu kita selaku manusia atau selaku hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah ridho. Kita harus ridho terhadap apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendapatkan kebaikan, kita harus ridho. Ketika kita mendapatkan musibah, kita harus ridho. Barangkali ketika kita mendapatkan kesenangan, mungkin Allah sedang menguji kita untuk harus selalu bersyukur. Atau barangkali ketika kita mendapatkan musibah, mungkin Allah sedang menguji kita, apakah kita akan menjadi orang yang bersabar atau orang yang tidak bersabar. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak terasa bahwa apa yang saya sampaikan tadi mengenai tasawuf dalam ajaran Islam ini sudah sampai kepada tahap akhir. Dan saya mohon terhadap para penonton sekalian untuk memberikan kritik dan saran yang membangun terhadap video yang saya tampilkan, pembahasan yang saya paparkan, dan juga saya mohon untuk selalu mendoakan umat muslim yang ada di seluruh dunia untuk selalu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga selalu beristiqomah dalam menjalankan syariat Islam. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.